Sebelum lanjut nonton video harap dibaca dulu bahwa konten ini terdapat alat yang terkontaminasi nikotin. Konten ini hanya diperuntukkan untuk yang telah berumur 18 tahun ke atas. Kembali lagi ke channel Ervan Pangestu yang isinya tutorial-tutorial. Yos pokoknya sembarang tutorial reviewnya engko wae. Next time. Ini ana bahannya pokoknya. Ini kita dapat ini coil RGC dari ya customer recoil di rumah. Dan ini katanya yang punya ditinggal sebentar nanti diambil. Jadi ini kita recoil OCC-nya OCC RGC 0, piro iki 0,17 ya. Kayaknya udah agak ngeri sih, katanya itu potnya udah jarang nggak dipakai jadi nganggur, dan kalau beli baru ya lumayan sih, jadi ya akhirnya di recoil aja. Ini bongkar iki caranya piye ya. Oh ya guys, jangan lupa ya untuk channel saya jangan lupa di subscribe. Nah kalau udah subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya. Nah kalau udah nyalakan loncengnya pastikan kalian juga like, dan satu lagi jangan lupa share ke teman anda. Soalnya saya jarang nerima yang RGC RPM itu, karena yang pertama itu bongkarnya susah, bongkar ini susah, jadi saya perlu cara untuk gimana cara bongkar ini. Ini coil drainnya. Nah ini apa, kita pakai obeng main. Soalnya di bawah ini tuh plastik dan sangat susah, kalau gak hati-hati tangan bisa luka ya. Jadi agak, menurut saya yang bongkar ini tuh agak susah, tapi nanti saya kasih tips supaya gampang bukanya. Ini pakai obeng ini, kita masukin, kita cukil, ini udah agak keluar, ini tinggal jangan dicukil gini ya, tapi diputar gini aja. Nah terus yang sebelahnya ini kalau bisa gini ya gak apa-apa sih, tapi ya cotot. Kalau kalian putar gini itu kan bisa sambil kalian tekan kayak gini kan, gini juga bisa sih ya, itu terserah sih, metode orang beda-beda ya. Kalau metode saya itu saya pakai yang kayak gitu. Ini kita ambil koilnya dulu. Coil RGC, soalnya kalau coil RGC itu kan OHM nya rendah ya, jadi biasanya di baterai boros karena penggunaan powernya atau wattnya itu lumayan tinggi. Di sini tertera sekitar 40 sampai 80. Nah, itu cukup tinggi loh. Buat dapat sekitar 3,7 volt itu harus main di sekitar 40 sampai 80. Tapi tergantung ya, biasanya tiap pot itu gak mesti, misal kita main 40 dapatnya 3,7 volt. Misal di pot lainnya juga kadang bisa beda-beda voltasenya, itu tergantung dari chip, terus kemudian dari baterainya, single baterai, dual baterai itu juga beda biasanya. Tapi yang paling kelihatan perbedaannya itu di chipnya. Ini bukanya agak susah ya. Ini sih susah jabut coilnya. Nah ini kapas sudah kejabut ki bahasanya apa ya. Nah kalau udah gini tinggal kita buka coilnya. Saya ambil alatnya dulu. Nah untuk alat saya selalu pakai dua apa ngarani tang ya, meskipun ini kotor tapi nggak masalah. Kalau ada yang komen, bang itu kok alatnya kotor, nggak masalah. Soal kalau kita bongkar, kita kotor dulu gak apa-apa, nanti kita cuci. Setelah kita cuci tangan, kita pakaiin sama hand sanitizer biar steril, atau pakai alkohol juga nggak masalah sih. Ini kita pukul aja.
Ya meskipun agak susah sih, susah pol aku nak ngarani paling susah gue, soalnya bongkar ini tuh paling susah emang. Makanya saya jarang menerima yang RGC itu, ya itu susah. Kalau susah biasanya saya jarang, susah terus banyak resiko, ya itu saya jarang sih, jarang menerima yang kayak gitu. Ini agak susah ya, sebentar. Ternyata tadi saya bukanya itu kebalik ya, jadi yang tutupnya ini tuh yang dicopot, jadi kebalik. Tapi nggak masalah sih, ini buat tutorial aja. Kalau rusak nggak apa-apa ya. Jadi ini buat tutorial, nanti kedepannya mungkin coilnya akan lebih yang bagus aja. Karena ini coilnya udah agak rusak sih, mungkin nanti dari yang punya coil nanti juga saya kasih tahu sih buat jangan dipakai, soalnya coilnya udah lama juga kan nggak dipakai, udah kotor. Untuk penampakan coilnya ini seperti ini ya. Nah hampir mirip kan, hampir mirip kayak yang di coilnya udah kotor banget, kita buang aja. Nah ini mirip kayak tadi, ini mirip kayak yang punyanya Oxfa, jadi gede ya. Ini agak luka dikit, nggak masalah sih, nanti kita congkel aja. Ini plastiknya. Ini sekarang kita cuci, tapi ini saya skip aja biar cepat prosesnya, karena nyucinya juga cukup lama sih. Ini kita singkirin dulu. Nah udah kita cuci, kita pakai hand sanitizer dulu. Biar bersih ya. Ini saya mau custom pakai resisten yang 0,3. Kenapa saya pakai resisten 0,3? Karena kalau pakai 0,17 sebenarnya saya udah bilang ke customer ya, ke pelanggan saya yang udah biasa recoil, itu saya kasih tahu supaya baterainya nggak terlalu boros. Soalnya gimana ya, nah, baterai tanam kan soalnya yang 80 biasa, jadi ya buat ngirit baterai aja sih. Kalau soal flavor mungkin ya kurang lebih ke selisih dikit lah, cuman kan kalau yang 0,4 biasanya flavornya lebih menurun dikit, tapi manisnya lebih dapat. Kalau menurut saya pribadi, ya tergantung dari kalian yang pakai liquid apa, terus permainan buatnya main berapa watt, terus voltage juga dapat berapa, itu kan biasanya juga berpengaruh sih. Jadi saya nggak bisa mastiin flavor yang enak itu main buat berapa, cuman biasanya rekomendasi kalau 0,4 sih biasanya cukup di sekitar 25 sampai 30 kalau yang 0,4, jadi lebih irit baterai. Ini saya pakai yang 40 mili, mungkin agak lebih kecil dikit ya nantinya. Ini saya pakai yang satu, jangan lupa yang serabut-serabut samping ini dibuang biar nanti misal dipasang itu enggak ikut kehirup, takutnya nanti bikin keselak. Karena biasanya bekas pemotongannya itu kan enggak rapi, jadi kita bersihin dulu. Nah, kita tekuk seperti ini, kita tempel. Waktu menempelnya ini kebalik ya, jadi gini.
Kenapa kok kebalik? Nanti lihat aja. Sebentar. Nah, pasangnya di sini soalnya. Kayaknya kelebihan ya. Ini kita pakai 5 layar, ini kelebihan. Kalau yang di ini kita kurangi 1. Nanti yang 1 buat di luar, buat lapisan luarnya. Recoil pot itu aslinya mudah ya, cuman emang perlu kesabaran yang cukup tinggi. Karena kalau nggak sabar itu biasanya nggak bakal jadi. Dan rata-rata kebanyakan itu kena short, auto measure short. Nah ini usahain bener-bener sampai tengah, sampai ketutup semua ininya ya, jangan sampai ada lubang, karena takutnya nanti leaking. Masalah yang sering muncul itu adalah di leakingnya itu paling sering, jadi harus benar-benar kita masukin. Lalu kita cek dari atas nempel atau enggak, kita rapiin. Itu kelihatan ya, koilnya jangan sampai nempel. Nah itu kan nggak nempel di ujung sini sama sananya, itu nggak nempel, itu berarti aman. Kalau udah kayak gini tinggal kalian ganti, pindah ke bagian yang atas, lalu kalian pasang gini kan nanti jadinya. Nanti kita pasang gini jadinya. Terus ini kita potong dulu. Ini kayaknya butuh 2 ya, kalau 1 kurang kayak. Jadi emang cukup menguras kapas ini ya, tapi nggak apa-apa sih, nggak masalah. Ini cuman buat eksperimen aja. Kalau misalkan kepepet atau kebetulan nggak ada kan bisa pakai ini ya, jadi nggak masalah. Ini cuman eksperimen aja, percobaan. Kita lapis. Kalau saya lebih suka yang dari sini ke sini ya, mungkin selera orang beda-beda sih. Kita potong, kita masukin. Nah ini kan masih agak lumayan sesak kan, ini kita potong lagi gak apa-apa. Kita potong dikit aja, jangan terlalu banyak. Nah ini kayaknya nggak bisa pakai 2, jadi kita ganti pakai 1 aja. Jadi yang kalau eksperimen itu jadi ya perlu gini ya, kita perlu mencoba. Jadi jangan langsung percaya tutorial, oh itu langsung bisa. Kalian jangan percaya, karena kalau kalian belum mencoba, kalian nggak akan tahu hasilnya nanti. Jadi kalian perlu mencobanya. Ini kita sesuaikan lubangnya, jangan sampai berbeda. Nah ini udah sesuai. Kalau udah tinggal kita tekan dari atas saja. Gak bisa ya, bisa lah. Nah kita tekan dari atas. Kalau udah ini tinggal kita rapiin, yang bagian buat sininya ini kita rapiin aja. Tapi sebenarnya nggak masalah sih, soalnya yang diutamakan itu yang bagian dalam coilnya itu udah rapat, itu nggak masalah. Nah kalau udah ini tinggal yang satu keluar, yang satunya ke dalam. Ya emang agak ribet sih. Nah kalau udah tinggal kalian pasang yang pertama itu, yang ini harusnya tuh yang ini ya, yang ini harusnya masuk sih, tapi oh yo ganti wae lah. Ini masukin sini aja, jadi ini nanti yang ketemu di tengah biar gak ribet. Nah kalau udah ini tinggal kita pasang yang
satunya. Kita gini dulu. Nah, ini ada celahnya dikit. Nah, ini biasanya yang paling susah itu yang ini tuh susah, masangnya susah. Makanya saya itu jarang ya nerima yang RGC itu karena susahnya itu. Makanya saya itu jarang. Terus biasanya itu rata-rata pada ditunggu, jadi saya nggak nyediain, jadi recall di tempat langsung. Jadi lebih gimana ya, konsumen tahu lah proses-prosesnya, tahu. Jadi soalnya takutnya kan misal dikasih second lah atau kawat bekas kan, jadi saya ya mengantisipasi hal itu. Jadi saya bongkar di tempat, saya pasang juga di depan konsumen. Udah jadi, kita cek resisten. Resisten dapat di sekitar 0,63, nanti dapatnya sekitar, sebentar, ini harus kita benar-benar kenceng ya. Nah, sekitar 0,6, 0,5. Tapi untuk buat ngecek udah gimana ya, udah bisa jadi itu, cuma dicek aja nggak apa-apa sih. Soalnya nanti kalau udah kepasang di pot, resisten juga akan beda, Kak. Jadi nggak bisa jadi patokan. Yang bagian bawah jangan lupa dirapiin biar kelihatan rapi. Yang bagian atas mungkin agak lebih sempit, tarikannya mungkin jadi agak lebih berat dikit ya. Kalau yang 0,17 itu biasanya ringan memang, soalnya buat ngejar cloud. Kalau ini kan buat flavor bisa, soalnya kita pakai resisten sekitar 0,4 nanti dapatnya. Oke, sekian tutorial eksperimen coil RGC 0,17. Kita kasih coil mesh yang resistannya itu kalau nggak 0,3 0,4 ya mungkin dapatnya sekitaran segitu, dan akhirnya sukses bisa. Nah, oke lah, jadi sekian tutorial eksperimen ini. Jangan lupa like dan juga subscribe. Kalau misal ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan komentar aja di bawah, nanti pasti saya balas satu persatu. Mungkin agak telat ya, karena ada banyak juga yang komen di konten-konten lain di video saya, jadi ya mengertilah. Oke, bye.